你好，小朋友们，欢迎参加我们的中文课。Selamat datang di kelas Mandarin. Nah, hari ini ada yang berbeda dari pelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang, pasti kalian udah bisa nebak. Kalau kalian lihat background ini, kira-kira ada hubungannya sama Imlek ya. Karena kita lagi satu minggu akan merayakan perayaan Imlek. Nah, biasanya perayaan Imlek ini akan dirayakan oleh orang Chinese ya, keturunan Chinese juga. Walaupun kita di Indonesia, di Singapura, Malaysia dan lain-lain, tapi kalau dia adalah keturunan Chinese, biasanya dia tetap akan merayakan yang namanya Imlek ya. Nah, sekarang coba Lasi tanya, kalau kalian melihat background yang Lasi tampilkan ini, kira-kira apa yang kalian bayangkan? Nah, kalian coba lihat gambar yang ada di tengah itu gambar apa? Kerbau, ya kan? Kenapa sih Lasi kok harus gambar kerbau yang ditunjukin? Sama gambar yang bagusan sedikit atau apa? Naga atau apa? Nah, itu karena tahun 2021 ini adalah tahun kerbau ya. Jadi setiap tahun kita akan mempunyai tahun sio yang berbeda-beda. Kalau di tahun 2020 kemarin kita tahun tikus. Nah, tahun 2021 itu tahun kerbau. Nah, tahun depan pun juga berbeda. Tahun depan tahun kelinci seperti itu. Nah, dari mana langsung kita cara menentukan tahun ini terus tahun depannya tahun ini ya, itu gimana cara kita membedakannya? Nah, sekarang Lasa akan jelaskan ke kalian biar kalian tahu sejarahnya ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu 12 sio, apa saja yang termasuk dalam 12 sio. Nah, kalau kita orang Chinese itu percaya yang namanya sio. Mungkin kalau di barat itu kayak bintang ya, kayak ada Scorpio, Libra, bla bla bla. Tapi kalau di Chinese mereka memakai sio. Nah, 12 sio itu apa saja? Nah, kita lihat gambarnya. Ada yang pertama itu ada tikus, kerbau, harimau, kelinci, dan lain-lain ya kan. Nah, terus habis itu kita lihat kenapa yang pertama itu tikus. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya. Kita baca dulu Mandarinnya. Kalian ikutin langsung. Su, su, niu, niu, hu, 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 long, long, se, se, ma, ma, yang, yang, hou, hou, ji, ji,狗，狗，猪，猪。对，我们再来一次呀，我们再读一遍。Kita baca lagi sekali. Su, niu, hu, hu, long, se, ma, yang, hou, ji, go, zu. Ya, jadi ini adalah 12 hewan yang dijadikan sebagai simbol sio di kepercayaan Chinese. Nah, kita lihat yang pertama. Itu ada su, tikus ya. Jadi hewan. Jadi kalau kalian pernah mendengar suatu dongeng itu tentang 12 sio, mungkin kalian tahu ceritanya. Jadi dulu di zaman dulu itu Kaisar Langit mengumumkan bahwa akan diadakannya lomba ini untuk menentukan binatang apa saja yang akan menjadi bagian dari 12 sio tersebut. Nah, pada zaman dulu ceritanya kucing sama tikus itu mereka tuh temenan ya kan. Nah, karena kucing itu suka bangun siang, dia titiplah pesan sama si tikus,
nanti kalau kamu mau berangkat, kamu bangunin aku ya, gitu. Si kucing bilang sama si tikus. Nah, tapi si tikus itu licik. Dia di dalam hati mikir, kalau aku bangunin si kucing, pasti yang cepat larinya adalah si kucing, nanti dia yang nomor 1. Nah, sedangkan si tikusnya kalah, gitu. Terus keesokan harinya pagi-pagi si tikus bangun, dia berangkat sendiri, dia tidak membangunkan temannya si kucing. Nah, terus habis itu di perjalanan banyaklah dia ketemu sama binatang-binatang ini, tapi dia lebih cepat. Sampai akhirnya singkat cerita di garis finish, di dekat garis finish dia ketemulah si kerbau. Nah, karena dia mikir kalau kerbau sama dia pasti cepetan kerbau, karena kan langkahnya kerbau itu jauh lebih besar daripada dia. Nah, jadi dia punya ide, dia tuh naik di atas punggungnya si kerbau. Dia naik di atas punggungnya si kerbau. Lalu pada saat di depan garis finish, si tikus ini loncat ke depan garis finish, pas di depannya gitu. Jadi otomatis yang menang adalah si tikus, lalu si kerbau dan lain-lain. Nah, urutannya itu tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi. Ya, jadi itu urutan 12 show yang menang pada saat itu. Nah, terus singkat cerita lagi, si kucing bangunlah. Tapi dia bangunnya udah siang. Nah, pada saat lombanya sudah selesai dia baru bangun. Akhirnya dia marahlah sama si tikus karena si tikus tidak membangunkan dia. Nah, jadi dari sana itu menimbulkan perselisihan antara tikus dan kucing gitu. Itu legendanya. Nah, jadi kalian harus hafalkan ya urutannya. Jadi urutannya pertama Su Niu Hu Tu. 4 itu kalian hafalin. Ya, Su Niu Hu Tu. Terus Long Se Ma Yang. Jadi kan ada 8 tuh. Su Niu Hu Tu, Long Se Ma Yang. Yang terakhir Hou Ji Gou Zu. Ya, Hou Ji Gou Zu. Jadi Su Niu Hu Tu, Long Se Ma Yang, Hou Ji Gou Zu. Ya. Jadi 12 show itu kalian harus hafal urutannya. Nanti kita pada saat ulangan akan keluar itu, ya. Terus Mandarinnya kalian juga harus hafal ya. Hewan ini Mandarinnya ini, hewan itu Mandarinnya itu, oke? Nah, oke. Nah, kalau sudah kita lihat slide berikutnya. Chunjie, ya. Ikutin Osi ya. Chunjie. Chunjie itu artinya Imlek. Apa itu Imlek? Ya. Mungkin ada yang belum tahu Imlek itu apa. Mungkin ada yang sudah tahu Imlek itu apa. Sekarang kita bahas sama-sama lagi ya. Tapi sebelumnya kita baca lagi Chunjie. Chunjie. Nah, di sini kita lihat. Kita baca dulu sama-sama ya. Kita baca dulu kosakata yang ada di bawah, yang ada di kotak ini. Chunjie, 农历传统节日的时候，人们大家团圆吃年夜饭，拜年，放鞭炮，发红包。Oke, 我们再读一遍, kita baca lagi sekali. 春节，农历传统节日的时候，人们大家团圆吃年夜饭，拜年，放鞭炮，发红包. Oke, nah sekarang kita lihat artinya. Chunjie seperti yang tadi slide berikutnyaเราsudah jelaskan. Chunjie itu artinya Imlek, hari Imlek, ya, perayaan Imlek. Nongli, nongli itu artinya kalender lunar. Kan kita ada kalender lunar, jadi
Misalnya kayak di Bali ada kalender Bali ya kan. Jadi kan kalender Bali sama tanggalan umum itu berbeda. Nah di Chinese pun, di Cina pun juga sama. Dia ada kalender yang namanya kalender lunar. Itu berbeda dengan kita kalender umum. Tanggalnya berbeda. Ya. Nah biasanya kalau Imlek itu selalu jatuh pada tanggal lunar 1 bulan 1. Ya tanggal 1 bulan 1 seperti tahun baru. Tapi kalau tahun barunya Cina ya ikut kan kalendernya Cina. Tapi kalau kalender Indonesia ya ikut kalendernya Indonesia. Nah jadi pada tanggal 1 bulan 1-nya kalender Cina belum tentu di Indonesia, maksudnya di kalendernya kita yang umum itu juga sama tanggalnya, pasti berbeda-beda. Seperti tahun ini Imlek jatuhnya tanggal 12 Februari. Nah tapi di kalender Cina dia tetap bulan 1 tanggal 1 gitu. Tapi nanti tahun depan atau 2 tahun lagi ya beda lagi tanggalnya, karena kan setiap tahun tanggalnya beda hari, beda tanggal kalau disamain dengan kalender Indonesia ya. Terus 传统节日, 传统itu tradisional, 节日 itu hari. Jadi 传统节日 itu hari tradisional ya. Dia tuh jadi kayak kepercayaan ya, tradisi, suatu tradisi di mana orang Chinese merayakan tahun baru itu kita bilangnya 春节 ya. 的时候 pada saat bla bla bla. Jadi bla 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 的时候 pada saat bla bla bla. Jadi misalnya 吃饭的时候 berarti pada saat makan. 喝水的时候 pada saat minum kayak gitu. Jadi titik-titiknya kalian isi kata kerja. Nah, 人们大家, 人们 itu orang-orang sama ya. 大家 itu juga sama, orang-orang, semua orang gitu. 团圆, 团圆 itu artinya berkumpul bersama. Nah, pada saat Imlek kita biasanya 团圆, berkumpul bersama ya. 吃年夜饭, 吃 itu kan makan, 年 itu tahun, ye itu malam, fan itu nasi. Jadi makan malam Imlek itu maksudnya. Jadi makan malam yang dilakukan di akhir tahun biasanya. Tapi sesuai kalender lunar ya, bukan kalender kita yang umum. Jadi istilahnya kalender lunar tanggal 30 Desember, karena kayaknya tidak ada tanggal 31 di kalender lunar. Jadi dia pakai 30. Itu mereka, kita orang Chinese itu sama-sama makan bersama. Jadi istilahnya kayak sama lah kayak kita tahun baru kan. Kita tahun baru sering berbekyuan sama yang teman-teman, keluarga. Nah kalau di Chinese pun seperti itu. Jadi makan malam tahun baru, makan malam tahun baru jadinya seperti itu. Terus Painian itu silaturahmi, maksudnya kayak kita berkunjung ke rumah saudara, kita pai, kita kayak kongsi, itu namanya Painian ya. Nanti ke rumah saudara atau saudara yang ke rumah kita untuk ya saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek kayak gitu. Fang Pian Pao itu menyalakan petasan. Mungkin kalau ada yang pernah lihat film zaman dulu atau gimana, mungkin tahu ya petasannya orang Chinese itu yang kayak rentetan panjang warna merah, bentuknya kayak tabung-tabung gitu. Nah itu namanya Pian Pao. Jadi Fang itu menyalakan atau melepaskan istilahnya gitu. Pian Pao itu ya petasannya itu namanya Pian Pao. Terus Fa Hong Pao, Fa itu membagikan, Hong Pao itu kalian udah pasti tahu. Kalau di Indonesia kita biasa bilangnya Ang Pao. Tapi kalau sebenarnya kalau di sana bilangnya Hong Pao. Karena Hong itu artinya merah, Pao itu bungkusan. Jadi bungkusan merah, membagikan bungkusan merah, maksudnya membagikan Ang Pao. Nah, nanti kalian hafalkan dulu ya kosakatanya. Nah, sekarang kita baca dulu ceritanya. 春节是农历1月1日，就是中国的传统节日。春节也是叫过年。
春节的时候，人们都跟家人团圆，大家一起吃年夜饭，拜年，放鞭炮，发红包等等。给我们再读一遍。春节是农历1月1日，就是中国的传统节日。春节也是叫过年。春节的时候，人们都跟家人团圆，大家一起吃年夜饭，拜年，放鞭炮，发红包等等。Nah, sekarang kita lihat artinya. Chunjie yaitu Imlek. Imlek adalah Nongli 1月1日, tanggalan lunar bulan 1 tanggal 1. 就是yaitu 中国的传统节日. 传统节日 itu apa? Hari tradisional. 中国 itu China. Jadi Imlek adalah tanggalan lunar tanggal 1 bulan 1, yaitu hari tradisionalnya China, ya, 中国. 春节也是叫过年. Jadi Imlek juga, ye kan juga adalah juga ya, ye是. Tapi kalau digabung jadinya juga. Jadi Imlek juga jiao dipanggil atau dinamakan Guo Nian. Guo itu artinya melewati, nian itu tahun. Jadi istilahnya dia melewati tahun, jadi kayak tahun baru lagi ya. Atau tadi kan kalian sudah lihat tuh ada video tentang filmnya Mr. Nien. Nien itu dulu adalah sebuah monster kan. Nah, monsternya tuh suka makan orang kan, ceritanya seperti itu. Nah, monsternya itu namanya Nien. Nah, makanya dia bilang Kuo Nien, artinya selain melewati tahun, dia juga artinya melewati si monster itu. Jadi mereka yang warganya itu warga di China bisa melewati si monster. Nah, makanya kita juga panggil Guo Nian. Jadi bisa panggil Chunjie atau Guo Nian. Chunjie 的时候, jadi pada saat Chunjie, ya, pada saat Imlek, kan 的时候itu pada saat. Renmen, orang-orang, to semua, kan jiaren, kan itu dengan jiaren itu keluarga, tuanyuan berkumpul bersama. Ya, jadi pada saat Imlek orang-orang semua dengan keluarga berkumpul bersama. 大家一起吃年夜饭. Jadi semua orang bersama-sama, 一起 kan bersama-sama. 吃年夜饭, makan malam Imlek. 拜年, silaturahmi. 放鞭炮, menyalakan petasan. Terus yang terakhir, fa hong pao, membagikan angpao dan lain-lain. Ya, jadi ini sekilas pengertian Imlek dan apa itu yang kita lakukan pada saat Imlek. Oke, jangan lupa yang pertama-tama harus hafalkan dulu kosakata ya. Terus langsung next ya. Nah, berikut adalah barang-barang yang kita sering temui pada saat mendekati perayaan Imlek atau barang-barang yang kita siapkan sebelum perayaan Imlek berlangsung. Nah, pasti kalian juga sering lihat ya, entah di toko atau di toko-toko Chinese, Chinatown, atau mungkin di supermarket pun juga ada yang jual. Nah, kita lihat yang pertama. Pasti udah pernah sering lihat ini, namanya ya lampion ya. Pada saat tahun baru Imlek kita sama-sama menghias rumah dengan lampion. Biasanya di depan rumah atau di depan teras ya, terserah orangnya mau taruh di mana ya. Nah, lampion bahasa Mandarinnya tenglong. Oke, kita ikutin maksud baca ya. Tenglong. Terus yang kedua ini yang namanya pianpao. Pianpao ya, ini petasannya ya. Jadi dinyalakan, dia bunyinya pem gitu. Ya, pianpao. Terus yang ketiga, tuilian. Nah, tuilian ini adalah kertas merah yang seperti kita tadi nonton di videonya itu
Jadi ada kakek-kakek yang menyuruh neneknya tuh menuliskan kata-kata. Nah, ini kata-katanya tuh kata-kata bagus ya, misalnya membawa rezeki, pokoknya kata-kata mutiara seperti itu. Jadi ini nanti akan ditempel di sebelah pintu. Jadi yang ini pintu kiri, pintu kanan, terus yang ini di bagian atas pintu. Nah, kalau yang ini biasanya kita taruh di pintunya. Ya. Terus ini kan angpau, terus ini tempelan yang lain ya. Jadi yang 3 ini, yang 1, 2, 3 itu yang namanya tuilian ya. Terus yang keempat, ini udah paling familiar untuk kalian, hongpao ya, angpao kalau kita biasanya bilang di Indonesia. Kalau di Chinese hongpao. Terus yang kelima. Nah, pada saat perayaan Imlek selalu identik ada dengan pertunjukan barongsai. Ya, barongsai Mandarinnya wushi. Wushi. Wu itu menari, shi itu singa. Jadi singanya menari, lion dance kita kalau biasa Inggris bilangnya ya. Kalau Mandarin wushi barongsai itu artinya. Terus gambar yang keenam, kita lihat itu ada mie, ya, itu namanya miswa. Nah, kita bilangnya mie fen, ya, mie fen. Mie fen itu miswa. Jadi kita pada saat Imlek, pada hari hanya, kita biasanya di pagi hari itu pasti makan mie fen, makan miswa. Nah, apa sih arti miswa dalam kepercayaan orang Chinese loh? Jadi mie itu dipercaya untuk melambangkan panjang umur. Ya, apapun mie-nya sih. Jadi kayak kita ulang tahun, biasanya kalau kita ulang tahun, kenapa kita makan mie? Biar kita panjang umur. Kan mie itu panjang ya kan. Tuh. Jadi pada saat Imlek pun di pagi hari kita biasanya makan mie. Tapi tergantung sih, ada yang enggak, ada yang iya. Mungkin kalau yang keluarganya nilai ketradisionalnya lebih kuat, dia pasti masih menjalankan pagi-pagi harus makan mie ya, nggak boleh enggak gitu. Tapi kalau yang sudah agak modern, mungkin yang ya boleh makan boleh enggak ya terserah lah, yang penting kita merayakan, itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang percaya ya kita harus makan mie biar kita nanti umurnya panjang, seperti itu. Nah, yang ketujuh ini mungkin kalian sering lihat, tapi mungkin kalian juga jarang mencoba. Ini yang namanya kue keranjang. Kalau di Indonesia kita bilangnya kue keranjang. Karena bentuknya kayak bulat kayak keranjang gitu kan ya. Nah, itu Mandarinnya nian kau. Nian kau. Nian itu kan tahun. Kau itu seperti jajan kue atau semacamnya lah ya. Jadi ini adalah jajan tahun, maksudnya jajan di mana tahun baru gitu, nian kau. Nah, kalau yang udah pernah nyoba mungkin udah tahu ya rasanya. Dia kalau kita bilang kayak dodol ya kurang lebih, tapi beda sih rasanya ya. Yang jelas manis. Nah, terus dia lengket ya sama kayak dodol, cuma rasanya sedikit berbeda. Kenapa kita harus makan nian kau pada saat Imlek lose? Ya, kalau tadi kan mie simbolnya panjang umur. Kalau nian kau itu menyimbolkan kan nian kau ini lengket, manis. Nah, dia ya kita simbolkan supaya di tahun ini kita hubungannya sama keluarga tuh tetap harmonis, lengket kayak gitu. Tidak terpecah belah. Terus manisnya ya semoga di tahun ini kita apa yang kita jalanin itu pasti berbuah manis atau manis-manis saja, jangan yang pahit-pahit kayak gitu ya. Tuh, itu makna dari nian kau. Terus yang terakhir ya, ini ada permen 8 macam, permen buah ya, manisan buah. Biasanya di Tiara itu ada, kita sering kita lihat di supermarket, apalagi kalau menjelang Imlek di mana-mana pasti ada yang jual ini. Nah, ini biasanya itu ada 8 macam. Namanya tang guo pan.
Tangguo itu artinya permen, ya. Pan itu piring. Jadi maksudnya permennya tuh kayak di wadah piring seperti itu, bulat kan. Nah, tangguo pan itu biasanya berisi 8 macam buah manisan. Kenapa 8? Karena kita orang Chinese senang sekali dengan angka 8. Nah, 8 itu kan Mandarinnya pa, ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Pa itu homofon dengan fa. Nah, fa itu artinya kayak rezeki, kaya, kayak gitu. Jadi, kenapa orang suka angka 8? Karena dia homofon dengan fa. Nah, selain itu angka 8, coba kalian perhatikan, angka 8 itu kan tidak pernah putus ya, angkanya selalu nyambung. Nah, jadi ya kita berharap semoga apapun yang kita lakukan itu tidak pernah terputus. Jadi entah rezeki, entah kesehatan atau apapun ya. Jadi kita berharap supaya rezekinya lancar kayak gitu. Jadi tangguopan itu isinya 8 macam manisan buah ya. Oke. Nah, buahnya macam-macam, ada yang buah cerme, ada yang buah apa itu namanya ya? Kalau Indonesianya langsung kurang tahu. Ada yang kayak buah cherry, buah plum kayak gitu ya. Jadi kalian kalau mau coba kalian bisa cari di supermarket. Siapa tahu ada yang belum pernah coba ya. Terus habis itu kita lihat. Jadi kalian harus hafalin ya 8 macam benda yang sering kita jumpai pada saat Imlek. Ya, atau yang harus kita siapkan pada saat mau perayaan Imlek. Nah, terus next langsung lanjut. Nah, kita lihat kegiatan apa saja yang kita lakukan saat Imlek atau sebelum Imlek. Nah, yang pertama tie tui lian. Tie tui lian. Nah, tadi kan kita udah tahu tui lian itu adalah kertas merah yang ditempel di pintu. Di slide sebelumnya kita sudah belajar tui lian ya, yang berisi kata-kata mutiara. Nah, tie itu artinya ditempel, menempel. Jadi menempel tui lian. Jadi sebelum Imlek, Hamin berapa terserah, kita biasanya menempel tui lian, tie tui lian. Yang jelas tui lian harus di kertas warna merah ya. Kalau zaman dulu kan orangnya nulis sendiri pakai kuas. Kalau sekarang kan sudah banyak ada yang jual ya. Ada yang jual sudah jadi. Jadi kita tinggal tempel-tempel saja. Nah, selain tie tui lian, kita juga kua tenglong ya. Kua tenglong, kua itu menggantung. Tenglong itu kita tadi udah belajar lampion. Jadi menggantung lampion. Jadi kita hias rumahnya selain tie tui lian, selain menempel tui lian, kita juga kua tenglong, menggantung lampion ya. Terus next, nah kita juga malam tahun barunya tadi kita ci nian ye fan. Jadi kita makan malam Imlek ya, makan bersama malam Imlek. Nih, jadi H-1 malamnya, besoknya tahun baru Imlek, malamnya kita ci nian ye fan, makan malam Imlek bersama keluarga atau teman juga boleh ya. Terus habis itu yang keempat, fang pian pao. Nah, pada hari H, nah biasanya pagi-pagi ada yang sudah menyalakan petasan ya. Fang pian pao itu biar meriah, biar adalah kesan wah ini tahun baru Imlek, jadi kayak mereka senang, happy. Kok kita kan dulu kan sekarang kembang api ya. Kalau dulu kan nggak ada kembang api, adanya pian pao, jadi kita menyalakan pian pao. Terus painien. Nah, setelah selesai di rumah sembahyang atau apa, kita biasanya painien, silaturahmi ke rumah-rumah saudara atau saudara yang ke rumah kita untuk painien juga bisa. Biasanya painien itu selalu dilakukan dari orang yang junior ke senior. Jadi misalnya lause ke rumah kakeknya lause, neneknya lause, atau papa mamanya lause. Nggak mungkin papa mama atau kakek neneknya lause yang painien ke rumahnya lause, itu kebalik. Jadi yang umurnya lebih kecil painien ke rumahnya yang umurnya lebih besar, lebih senior. Nah, pada saat painien itu biasanya kita dikasih hongpao ya. Mereka fa hongpao, mereka membagikan hongpao. Nah, yang mendapat hongpao itu hanya
anak kecil sama anak yang belum menikah. Kalau sudah menikah itu nggak dapat hongpao lagi, justru ngasih hongpao ke yang belum nikah atau yang masih kecil. Nah biasanya adapun yang belum nikah tapi dia sudah bekerja, ada yang nggak dikasih, tapi kebanyakan masih dikasih karena dia belum menikah gitu ya. Jadi 6 kegiatan ini kira-kira yang kita lakukan pada saat Imlek dan sebelum Imlek ya. Oke. Jadi biar kalian ada bayangan, oh Imlek tuh kita ngapain aja. Jadi kalian ada bayangan, oh melakukan ini, harus mempersiapkan ini kayak gitu. Nah, terus pada saat painen, ya pada saat kita painen baru ketemu sama kakek nenek, papa mama, kita bilangnya apa? Nah, kita bilangnya Gongxi Xinian, Gongxi Facai, Senti Jiankang, Wanshi Ruyi. Ya, jadi kita bilangnya Gongxi Xinian. Gongxi Xinian tuh artinya selamat tahun baru. Gongxi Facai, selamat semoga mendapat keberuntungan. Terus Senti Jiankang, Senti itu badan, Jiankang itu sehat, jadi maksudnya semoga sehat-sehat selalu. Terus Wanshi Ruyi, Wanshi Ruyi itu artinya segala urusan berjalan lancar ya. Jadi ini adalah kata-kata yang kita ucapin pertama kali kok kita ketemu sama siapa ya di jalan ya, yang sama-sama merayakan Imlek ya. Gongxi Xingnian, Gongxi Facai, Senti Jiankang, Wanshi Ruyi. Nah ini yang umum-umum yang harus kasih ke kalian, ada 4 ya. Gongxi Xingnian, Gongxi Facai, Senti Jiankang, Wanshi Ruyi. Nah ini kalian hafalkan, nanti ulangan keluar juga ya. Oke. Nah kalau kita udah ngomong Gongxi Xingnian, Gongxi Facai, Senti Jiankang, Wanshi Ruyi, ya istilahnya kita mendoakan orang lain, baru kita dikasih hongpao, kita kasih angpao. Jangan minta angpaonya dulu baru ngomong Gongxi Xingnian, nah itu salah ya. Masa mau uangnya dulu baru ngomong doanya. Tapi kita harus doa dulu baru nanti dikasih hongpao. Oke. Sampai sini paham ya. Jadi ini adalah sekilas cerita tentang Imlek. Jadi video yang di depan tentang film itu kalian juga udah lihat, jadi tahu kira-kira sejarah Imlek tuh kenapa kok kita merayakan Imlek, kenapa semuanya serba warna merah. Nah, karena biar legendanya sesuai legenda, supaya si Mr. Nian, maksudnya si Monster Nian ini takut, karena dia takut warna merah, dia tidak datang lagi gitu. Jadi orang-orang zaman dulu menggunakan warna merah pada saat Imlek, semoga si Nian itu tidak mengganggu mereka lagi gitu. Ya, jadi udah tahu sejarahnya Imlek, tahu barang-barang apa yang kita sering jumpai dan apa yang kita lakukan sebelum Imlek. Kalian hafalkan, kalian pelajarin pelan-pelan, terus kalian bisa catat di buku kalian ya. Oke, materi kita sehari ini sampai sini dulu. Ada yang belum paham bisa tanya ke Lause ya. Oke. Oke, 再见呀，谢谢。